asyara, dan adapun bab yang ke-14 fi fadilatil faridah, yakni fi bayani fadilatil faridah, di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang keutamaan ibadah fardu. Jadi di dalam bab ini pengarang Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, beliau mencoba untuk memberikan penjelasan yang berkaitan tentang keutamaan dan fadilah daripada ibadah-ibadah yang sifatnya hukumnya fardu wajib, supaya menambahkan kepada kita satu motivasi tentang pelaksanaan ibadah yang wajib buat kita, agar kita tidak meninggalkan. Karena bila kita meninggalkannya, berdosa kita, karena dia termasuk perkara-perkara yang wajib untuk kita laksanakan dan kita lakukan, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hijjil baiti, wa saumi ramadan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali bab ini oleh pengarang dengan satu hadis. Rasulullah bersabda, buniyal Islam, dibangun Islam itu, didirikan Islam itu, ala khamsin, atas 5 perkara. Ada 5 hal yang apabila ada di dalam diri kita, maka insya Allah Islam akan terbangun dalam diri kita. Islam, ya, akan terbina di dalam diri kita kalau 5 hal ini kita bisa laksanakan dengan baik. Yang pertama, syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, bangunan Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, bukan kalimat syahadat, tapi disebutnya syahadatain, yakni 2 kalimat syahadat. Sebab tidak bisa kalau seandainya orang itu masuk Islam hanya mengucapkan 1 syahadat saja. Misalnya ada orang mau masuk Islam sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sebatas itu, tapi tidak dilanjuti dengan wa ashadu anna muhammadar rasulullah, maka keislamannya belum sah. Jadi mesti dua-duanya, ya, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, kedua kesaksian inilah yang disebut dengan 2 kalimat syahadat, ya, atau kita sering sebut dengan syahadatain. Ibarat bangunan, makanya tadi judul atau hadis di awali ini adalah buniyal Islam. Dibangun rumah Islam itu dengan 5 hal. Ya, dibangun rumah itu, Islam itu dengan 5 hal. Dan bangunan yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Kalau ibarat bangunan yang kita bangun, pertama kalau kita mau membangun satu bangunan, satu rumah, yang pertama kita bangun apanya dulu? Gentengnya dulu apa temboknya dulu? Tentunya yang kita pertama bangun apanya? Pondasinya dulu. Ya, itu pondasinya dulu yang mesti kita bangun. Dan kita kalau kuat pondasinya, insya Allah rumahnya juga kuat. Bahkan kekuatan rumah itu, mau berapa lantai rumah itu,
itu diukur dengan apanya? Kekuatan pondasinya. Ya. Jangan coba-coba kita mau bangun rumah dengan lantai 5 sementara pondasinya nggak kuat. Ya. Sekarang ini ada istilah apa namanya? Ceker apa tuh? Hah? Ceker ayam apa? Ya kan cangkrangannya semakin pondasinya mesti kuat. Nah, inilah 2 kalimat syahadat. Mesti kokoh. Ya, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena dia adalah merupakan dasar untuk membangun rumah yang ada di dalam diri kita, membangun Islam untuk diri kita ini. Nah, harus ada 2 kalimat syahadat ini. Masya Allah. Sampai mana dasar kekuatan daripada 2 kalimat syahadat? Enggak mesti harus sekedar aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kesaksian kita bukan hanya sekedar bil lisan, tapi juga harus yang namanya kesaksian kita itu juga harus dengan bil qalbi wa bil arkan, harus dengan hati kita dan juga dengan anggota tubuh kita. Kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut kita minta pertolongan kecuali adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang tempat kita untuk mencurahkan semua masalah kecuali hanya kepada Allah. Tanamkan nilai-nilai keyakinan dan keimanan itu di dalam diri kita. Jadi bukan hanya sekedar bil lisan. Ya, kalau hanya sekedar bil lisan, banyak orang yang hafal daripada rukun Islam ini. Yang rukun Islam, banyak gak yang hafal kira-kira? Yang hafal banyak. Bahkan bukan hanya orang Islam, orang non-Islam pun, non-Muslim pun banyak yang hafal daripada rukun Islam. Jangan lagi rukun Islam, saudara. Orang-orang di luar Islam terlalu banyak mereka yang menghafal Quran. 30 juz hafal dia. Hadis-hadis Bukhari hafal dia. Ya. Kitab-kitab hadis-hadis itu hafal. Ini orang yang non-Muslim. Dia hafal, tapi tujuannya dia menghafal Al-Quran, menghafal ajaran-ajaran Islam. Dia mau mencoba mencari kelemahan-kelemahan Islam untuk menjatuhkan Islam di dalamnya. Ya, nah dia berusaha semakin. Nah, jadi yang diharapkan di sini bukan hanya sebatas menghafal daripada rukun Islam, tapi kita bisa memahami dan memaknai itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Buniyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu dengan 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, sebagai pondasi, sebagai landasan yang paling kuat, yaitu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Yang kedua, daripada rukun Islam itu, yakni buniyal Islam ini, bangunan Islam itu, setelah pondasinya terbangun dengan baik, sudah kita bikin itu pondasinya dengan baik, wa iqamis shalah, ai al mudawamati alaiha. Begitulah pada umumnya. Kalau pondasi kita sudah buat dan sudah kuat, maka tahapan yang kedua kita bangun daripada bangunan rumah kita itu bukan atap yang kita bangun terlebih dahulu, ya, bukan dinding yang kita bangun terlebih dahulu, tapi yang kita bangun adalah apa? Tiang-tiangnya dulu, ya, untuk mendukung itu. Pondasi udah, sekarang tinggal tiang-tiangnya. Tiangnya semakin banyak tiangnya, insya Allah rumah itu semakin apa? Semakin kuat. Ya, semakin kuat. Semakin banyak tiangnya, maka semakin kuat. Begitu juga bangunan Islam. Rumah Islam yang akan kita bangun buat diri kita supaya kokoh keislaman ini pada diri kita. Jangan sampai lentur dan luntur keislaman.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah gambaran bahwa nanti satu masa akan terjadi, kata Nabi, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lain hadis, sebuah bentuk kekhawatiran Rasulullah bahwa nanti satu masa akan terjadi, ya, satu masa akan terjadi pada umatku, la yabqa minal Islam illa ismun. Tidak akan tinggal Islam itu kecuali hanya tinggal apanya? Namanya saja. Ya, namanya saja. Tidak akan tinggal itu Islam kecuali hanya tinggal namanya saja. Banyak orang yang mengaku dirinya Islam tapi ternyata tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Islam bukan sesuatu yang sakral. Dia bukan merupakan sebuah agama yang penting dalam kehidupan. Nanti satu masa orang perlahan demi perlahan akan banyak yang meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Tapi dibilang orang yang non muslim nggak mau dia. Ya, karena dia merasa yakin dirinya sebagai orang Islam, KTP-nya Islam, kartu keluarganya Islam, tapi pengamalan ajaran Islam perlahan demi perlahan sudah mulai ditinggalkan. Ini Nabi 4-15 abad yang lalu sudah memberikan ilustrasi seperti itu. Kalau melihat ini, kira-kira udah terjadi belum? Berapa banyak orang yang sudah mulai meninggalkan ajaran-ajaran Islam, bahkan malu menyatakan dirinya ana muslim. Saya sebagai seorang Islam, masya Allah. Ya, nah jadi pondasi sudah dibangun, kokohkan kuat agamamu. Ya, rumah Islam itu dalam dirimu. Dengan apa? Wa iqamis shalah, dirikan salat. Dirikan salat. Bahasanya dirikan salat, bukan kerjakan salat. Karena beda antara kata dirikan salat dengan mengerjakan salat. Orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Tapi insya Allah orang yang mendirikan sholat sudah pasti apa? Mengerjakan sholat. Ya? Kalau yang mengerjakan belum tentu. Karena bisa jadi orang mengerjakan itu sekedar mengerjakan saja. Yang penting memenuhi, menggugurkan kewajiban. Sementara asar, pengaruh daripada sholat itu tidak ada dalam hidup dan kehidupannya. Ada jaminan dari Allah. Kalau ada orang yang mendirikan sholat dengan baik, dengan benar, maka insya Allah orang itu akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan tercela. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi kita tidak bisa memungkiri terlalu banyak di luar sana. Bahkan terjadi pada diri kita. Sholat kita kerjakan tapi maksiat kita lakukan. Ada nggak? Sholat kita kerjakan tapi ternyata maksiat itu kita kerjakan. Apakah itu maksiat zahir ataupun maksiat batin? Lalu bagaimana dengan kaitannya ayat tadi? Bagaimana dengan kaitan janji Allah dalam Al-Quran tadi? Bahwa yang namanya sholat itu dapat mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Fahsya ini maksiat batin. Ya. Munkar maksiat zahir. Insya Allah orang yang mendirikan sholat, insya Allah dia akan terhindar daripada dua perbuatan maksiat itu. Maksiat zahir maupun maksiat batin. Ya, insya Allah. Tapi dengan catatan mendirikan apa? Sholat. Bukan mengerjakan sholat. Bangun tuh tiangnya. Rumah kita. Kalau mau kokoh, bangun. Berapa bangunan tiang yang kita mesti bangun? Ada 5. Ada tiang yang namanya zohor. Ada tiang yang namanya asar, ada tiang yang namanya maghrib, ada tiang yang namanya isya, ada tiang yang namanya subuh. Kalau mau tambah kuat lagi, bangun lagi satu tiang. Apa? Tiang tahajud. Tambahin lagi ada tiang duha, ada tiang tasbih, ada tiang-tiang yang lainnya untuk memperkokoh daripada rumah yang akan kita bangun. Masya Allah.
Ya, itu namanya tiang-tiang. Ada tiang zuhur, ada tiang maghrib, ada tiang ini. Insya Allah akan kuat rumah kita. Semakin banyak tiang, maka akan semakin kuat dan akan semakin kokoh itu. Ya, insya Allah. Rubuh kita kalau seandainya tidak ada tiang-tiangnya. Wa iqamis shalah, yaitu mendirikan apa? Salat. Dah, pondasinya sudah ada. Kemudian apanya lagi? Tiang-tiangnya sudah ada. Nah, kemudian setelah itu baru kita bangun apa? Yaitu wa itaiz zakah wa ai'taiha ahlaha, mengeluarkan zakat. Tiangnya sudah ada, sebelum dinding kita pasangin, kusen-kusen yang itu kita rapihin dulu. Ya, kita bikin kusennya, kemudian sirkulasi daripada udaranya. Nah, itu zakat itu adalah jendela-jendela yang kita bikin, kusen-kusen yang ini supaya nanti udara itu enggak pengap. Ya, rumah kalau enggak ada jendelanya, kalau enggak ada sirkulasi udaranya, kira-kira rumahnya bagaimana itu? Pengap, tahu pengap Pak? Ya, panas, udah enggak ada nyaman-nyamannya dah. Makanya dibuatkan itu dulu untuk sirkulasi air, udaranya, supaya tidak terlalu pengap, tidak terlalu panas. Yaitu dengan cara apa? Mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat. Makanya kalau harta kita tidak dikeluarkan zakatnya itu, dia akan jadi harta yang apa? Yang panas. Ya, tidak akan ada keberkahannya itu. Kalau yang seperti itu. Nah, dia harus keluarkan itu. Wa itaiz zakah, yaitu harus mengeluarkan daripada zakatnya itu. Keluarin zakat. Ya. Untuk apa? Ai'taiha ahlaha, untuk diberikan itu, memberikan zakat itu ahlaha kepada yang berhak menerimanya. Enggak boleh sembarangan zakat kita berikan kepada selain mustahiknya. Ya, enggak bisa. Dia harus kita berikan. Enggak boleh sembarangan. Beda dengan sedekah. Ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ya. Ini semuanya termasuk ibadah maliyah, ibadah harta. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Dari status hukum berbeda antara zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat itu hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Pada prinsipnya itu yang namanya zakat hanya dibagi dua. Ada zakatun nafsi, ada zakatul mal. Ya. Sebetulnya zakat itu yaitu hanya dua, ada zakatun nafsi, ada zakatul mal. Zakatun nafsi maksudnya apa? Zakat diri kita. Nah, itu yang sering kita sebut dengan zakat fitri, yaitu zakat fitrah. Nah, itu namanya zakat buat diri kita. Ya. Tapi ada juga yang disebut dengan zakatul mal. Zakat mal ini zakat harta. Nah, zakat harta inilah yang berkembang jadi banyak. Ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat tijarah, ada zakat perkebunan, ada zakat. Ini semuanya termasuk daripada zakat mal, ya. Nah, zakat ini wajib buat kita. Hukumnya wajib. Kita mau sembahyang kek, enggak sembahyang kek, mau puasa kek, enggak puasa kek, zakat hukumnya tetap apa? Wajib. Dan yang namanya zakat ini ada aturan mainnya. Makanya ada, kalau dalam istilah fikih, kalau yang namanya zakat ada haul, ada apanya? Nisabnya. Ada haul, ada nisab. Haul itu ukuran waktu, nisab ini ukuran beratnya. Ya. Jadi nggak bisa kita bayar zakat semau kita. Ya. Bayar zakat semau kita. Misalnya seminggu 2 kali bayar zakat, nggak bisa. Atau sebulan bisa 5 kali bayar zakat, enggak. Ya, zakat ini ada batasan waktu, yaitu haul 1 tahun. Kewajibannya hanya 1 tahun sekali di dalam membayar zakat. Ya, nah itu haul. Begitu juga nisabnya, ukurannya, ya, ukuran beratnya. Beras misalnya, kita mau zakat fitrah, nggak bisa kita. Walaupun kita punya agen beras juga, pengen bayar zakatnya sekarung, nggak juga. Ya, tetap harus ada aturannya. Yaitu kalau beras berapa liter kita?
3,5 liter. Nah, itu namanya nisab. Itu namanya nisab. Beda dengan sedekah. Beda dengan infak. Kalau sedekah, infak, sunnah hukumnya. Walaupun bisa jadi wajib. Kalau sedekahnya itu dinazarkan. Ya. Kalau sedekahnya, infaknya dinazarkan, maka dia bisa jadi wajib hukumnya. Padahal asal hukumnya sedekah itu adalah apa? Sunnah. Dia hanya sunnah saja. Nah, untuk sedekah hukumnya hanya sunnah. Makanya dia tidak terikat dengan haul, dengan nisab. Kalau zakat 1 tahun sekali, nggak bisa dia bayar zakat seminggu 3 kali. Tapi kalau sedekah, infak, yang namanya sedekah ataupun infak, jangan lagi seminggu 3 kali, sehari 5 kali, boleh nggak? Hah? Kalau sedekah boleh nggak? Boleh. Sehari 5 kali kita, masya Allah, luar biasa. Ya, itu sedekah bisa. Yang kedua, tidak terbatas, mau ukurannya, mau besar, mau kecil, tidak. Ya. Kemudian yang namanya sedekah ini itu bisa diberikan kepada siapa saja. Tidak seperti zakat. Kalau zakat ada aturan, bukan hanya haul dan nisabnya, pun i'ta'iha ahlaha. Dia harus diberikan kepada mustahiknya yang berhak menerimanya. Jangan sekali-kali kita keluarkan zakat kita untuk memberikan kepada orang-orang yang non-muslim. Misalnya ada orang non-muslim hidupnya susah, miskin, ya, yatim, bapaknya meninggal misalnya. Nah, kemudian kita berkeluarkan zakat kita untuk dia. Itu tidak diperbolehkan karena dia bukan termasuk mustahik. Ya, dia bukan masuk. Tapi kalau sedekah boleh enggak? Kita berikan punya sedekah, ada orang susah walaupun beda agama, silakan kita boleh berikan itu. Tapi kalau untuk zakat tidak. Dia haknya adalah orang-orang Islam dan dia termasuk ada 8 asnaf yang perlu kita berikan kepadanya. Nah itu, jadi nggak sembarangan. Tapi kalau sedekah boleh, gitu. Nah dari ahli mustahiknya itu zakat, dari 8 yang digambarkan dalam Al-Quran, ternyata tidak masuk di dalamnya anak-anak yatim. Jadi anak yatim tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Ya, anak yatim tidak berhak menerima apa? Menerima zakat. Memang kelihatannya nih kayaknya kejam amat, ya. Islam sampai anak yatim nggak berhak menerima apa? Zakat. Kalau anak yatim menerima zakat, pantas nggak kira-kira? Hah? Menurut logika kita pantas karena memang dia butuh. Tapi dalam Islam ternyata dia nggak termasuk. Dan ini seringkali dilakukan oleh kita. Membayar zakat kita kepada anak-anak apa? Yatim. Ada nggak? Iya. Padahal dia bukan mustahik. Kenapa dia bukan mustahik? Karena tadi zakat itu 1 tahun sekali. Sementara anak yatim untuk kita perhatikannya setahun sekali apa? Sebulan sekali apa seminggu sekali apa tiap hari? Harus tiap hari kita perhatiinnya, anak yatim. Bukan setahun sekali kayak zakat. Kasihan ini anak kalau enggak. Nah, maka dia tidak termasuk daripada itu. Kita harus memperhatikan mereka, anak-anak yatim. Makanya orang yang peduli kepada anak yatim, orang-orang yang suka memperhatikan anak yatim, Rasulullah amat sayang kepada orang yang seperti itu. Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang peduli kepada orang yang suka memperhatikan anak yatim. Kenapa? Karena Rasulullah pernah merasakan hidup tidak punya ayah. Nggak enak hidup nggak punya ayah. Nggak ada tempat sandaran. Nggak ada tempat yang dia bangga-banggakan. Nggak ada tempat dia untuk berlindung. Udah ayah nggak ada, ibu meninggal lagi. Rasulullah pernah merasakan itu, betapa tidak enaknya hidup.
Nah, ketika ada orang yang memperhatikan dia, maka Rasulullah sampai-sampai beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang memperhatikan anak yatim seperti dua jari ini nanti di dalam surganya Allah. Dekat sekali. Ya, kita memang belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita belum, karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi insya Allah nanti yaumul qiyamah kita akan duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Bahkan di dalam surganya. Kapan? Apabila ada kepedulian kita kepada anak-anak yatim. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Dia akan duduk bersamaku nanti di dalam surganya Allah ketika dia memperhatikan daripada anak yatim. Wa ita'iz zakah. Kemudian yang ketiga, Islam itu akan kuat, yaitu setelah dia pondasinya kuat, dia bangun tiang-tiang dalam rumah itu, kemudian kerangka-kerangka itu disiapkan, lalu wasaumi Ramadan, kemudian yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ada hadis namanya as-saumu junnatun, ya, jadi dinding. Ya, yang namanya puasa itu adalah dinding bagi orang yang beriman, benteng bagi orang, perisai bagi orang yang beriman. Pondasi sudah, tiang sudah, kerangka sudah, baru dipasangin apaan? Dindingnya. Ya. Nah, dindingnya itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa wajib ini hanya dua puasa wajib itu. Ya, puasa yang wajib itu hanya dua. Yang pertama puasa Ramadan, ya. Yang kedua puasa apa? Nazar, ya, puasa nazar. Nah, itu aja yang hukumnya wajib itu puasa Ramadan dan dia puasa nazar. Kalau yang lain sunnah, ya, disunnahkan kita mau tiap hari pun boleh. Mau seminggu sekali boleh, mau sebulan 3 kali yaumul bid boleh, itu sunnah saja. Kecuali ada 5 hari yang kita dilarang untuk berpuasa, ya. Ada 5 hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Sekalipun puasa nazar nggak boleh di hari-hari itu. Sekalipun puasa nazar itu nggak boleh. Apa 5 hari itu? Yaitu yaumul aidan, yaitu 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Haram kita berpuasa di situ. Ya, haram kita berpuasa di tempat itu. Yang kedua, yang ketiga, 4, 5 yaitu Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik ini 3 hari setelah Idul Adha. Kalau Idul Adha jatuhnya tanggal 10 Zulhijjah, ya, maka yang disebut Yaumut Tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini yang disebut Yaumut Tasyrik. Jadi 5 hari inilah yang kita dilarang untuk melaksanakan puasa. Ya. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, makanya takbir di dalam Idul Adha beda dengan takbir di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri takbirnya itu sampai habisnya ketika imam takbiratul ihram dalam sholat apa? Idul Fitri. Ya. Malam takbiran. Pagi masih boleh habis sembahyang subuh. Tapi ketika imam sudah takbiratul ihram, maka putuslah itu masa daripada untuk bertakbir. Ya, habis sembahyang Idul Fitri, imam Idul Fitri ini, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan takbir lagi, langsung doa, ya, setelah itu baru khutbah. Ini ada kadang-kadang suka lupa, gitu, habis salam salat Idul Fitri dia baca apa? Takbir lagi dia, padahal sudah terputus tuh, ya, habis tuh waktu masaknya. Waktu untuk bertakbir itu adalah terakhir ketika imam takbiratul ihram di dalam sholat apa?
Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha memang takbirnya adalah takbir muqayyad, dia nyambung. Ya, bukan hanya malam takbiran, bukan hanya habis salat Idul Adha, habis Idul Adha, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, takbir dulu sebelum khutbah. Ya. Nah, kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah masih disunnahkan untuk membaca apa? Takbir. Terutama ba'da sholat. Habis zuhur, habis maghrib, habis isya, baca takbirnya itu, ya, di sana. Gitu. Tuh kalau di Mina tuh kalau lagi haji, itu masih baca takbir di sana. Ya, ada masjid di sana namanya Masjid Kuwait. Nah, di Masjid Kuwait itu kalau habis selesai baca takbir, ya, mereka takbir. Nah, wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian yang terakhir, ketika rumah kita bangun, ya, pondasinya sudah, tiangnya sudah, dindingnya sudah, bahkan jendela-jendelanya pun sudah semuanya. Kemudian yang terakhir adalah wa hajjul baiti, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, haji itu diibaratkan adalah atapnya, penutupnya, ya. Jadi sempurnalah Islam ini. Nah, semua saling menguatkan di antaranya satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dia mau kokoh agamanya, kalau mau dia kuat itu agamanya, maka dia harus mempertahankan yang 5 itu, ya. Terutama sholat. Terutama sholat. Insya Allah kalau 5 ini kepegang jalan, ini barang Pak, mohon maaf kalau saya gambarkan ilustrasinya ini barang ini kita pegang, insya Allah dengan 5 cengkraman jari, kok kuat nggak? Ya, kokoh, dia nggak akan lepas, insya Allah. Ya. Tapi kalau salah satu di antaranya lepas, mungkin masih bisa bertahan. Misalnya Islam dia, tapi dia tidak haji, lepas satu jari kita. Yang hajinya masih kepegang nggak barangnya? Masih kepegang nggak? Masih. Walaupun sudah tidak sekuat yang 5 ini, masih lepas. Kemudian ada orang Islam nggak haji dan dia nggak bayar zakat lagi, masih Islamnya masih ada, masih kuat. Ya. Kemudian dia nggak puasa. Ya. Ada nggak orang Islam yang nggak puasa? Hah? Dia nggak puasa nih, dilepas lagi, masih kepegang nggak? Masih kepegang, walaupun sudah mulai goyang. Seorang Muslim tidak haji dia, tidak zakat dia, tidak puasa dia masih, tapi jangan coba-coba dia tidak sholat. Kalau dia tidak sholat, maka akan lepaslah agama itu. Dia lepasin ini sholat, maka akan jatuhlah ini barangnya. Makanya nanti ketemu ada satu hadis, as-sholatu imaduddin, dia adalah merupakan tiang agama kita. Kalau kita jaga itu sholatnya, maka insya Allah agama itu akan berdiri tegak. Tapi kalau kita tinggalkan dia sholat, maka akan roboh dan rapuhlah agama di dalam diri kita. Untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan Islam dalam rumah tangga kita nggak bicara di luar dah, ya. Untuk menghancurkan Islam di rumah tangga kita terlalu mudah, Pak. Kalau pengen hilang ini agama kita, dah cukup. Mulai besok di rumah jangan ada yang sembahyang, ya. Suami nggak sembahyang, istri nggak sembahyang, ayah nggak sembahyang, anak nggak sembahyang. Coba kalau itu dilakukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak sampai setahun, roboh Islam itu dalam rumah tersebut, saudara. Ya, roboh karena sudah hancur dia punya tiangnya. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi diawali kitab ini, hadis ini, yaitu dengan pernyataan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa
buniyal Islam ala khamsin, ya, bahwa dibangun Islam itu dengan 5 perkara, ya. Mudah-mudahan kokoh Islam di dalam diri kita, kokoh Islam itu di dalam istri dan anak-anak kita, dan kokoh Islam itu di dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal al-Fatihah.